Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Hajaro dengan nomor induk mahasiswa 408220028. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Matlaul Anwar, Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya. Hubungan ini berelasi dengan sinonim, antonim, polisemi, dan ambiguitas, hiponim, homonim, dan redundansi. Yang pertama adalah sinonim. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan syn yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, menurut Verhaal dalam HR 2002, mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contoh dari sinonim. Berikut ini adalah beberapa kata yang masih bersinonim dengan kata lain. Di sini ada bertemu bersinonim berjumpa, hewan bersinonim binatang, buruk bersinonim jelek, bohong bersinonim dusta, paras bersinonim wajah, matahari bersinonim mentari, senang bersinonim bahagia. Selanjutnya, antonim. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Maka secara harfiah, kata antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, menurut Verhaal dalam HR 2002, mendefinisikan antonim sebagai ungkapan biasanya berupa kata atau dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Sementara itu, Kri Laksa 2001 mengungkapkan bahwa antonim adalah leksem yang berpasangan secara antonim. Contoh antonim. Yang pertama ada oposisi. Oposisi mutlak bertentangan, makna secara mutlak, misalnya hidup dan mati. Selanjutnya oposisi kutub, pertentangan tidak bersifat mutlak melainkan bersifat gradasi, misalnya kaya dan miskin. Oposisi hubungan, kata yang berposisi hubungan yang bersifat saling melengkapi, menjual dan membeli. Selanjutnya oposisi hierarki, memiliki pertentangan hierarki yang bernama satuan ukuran, misalnya kilometer dan sentimeter. Selanjutnya oposisi majmuk, di antara dua buah kata, misalnya hidup dan mati. Selanjutnya homonim. Istilah homonim berasal dari bahasa Inggris, yaitu homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno atau onoma, sama dengan nama, dan homos, sama dengan sama. Jadi secara harfiah, homonim adalah nama sama untuk benda yang berlainan. Pateda 2001. Homonim adalah kata-kata yang bentuk atau bunyinya sama atau mirip dengan benda lain tetapi maknanya berbeda. Contoh homonim. Homograf. Homograf memiliki persamaan tulisan tetapi beda pengucapan, misalnya mental dalam kurung otak, mental dalam kurung terpelanting. Selanjutnya homofon, memiliki persamaan bunyi tetapi beda tulisan, misalnya sanksi dalam kurung ragu, sanksi dalam kurung hukuman. Di sini ada homograf.
dan homofon yang berarti memiliki persamaan tulisan dan pengucapan tapi beda makna. Misalnya bisa bersinonim bisa, bisa dalam kurung racun ular. Hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma berarti nama dan hipo berarti di bawah. Maka secara harfiah, kata hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Menurut Verhaer, secara semantik, Verhaer dalam HR 2002 menyatakan hiponim ialah ungkapan biasanya berupa kata tetapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya dianggap berupa bagian makna sesuatu ungkapan lain. Kita bisa lihat contoh. Di situ ada warna superordinat, merah, kuning, hijau, dan hiponim. Polisemi atau gandaan makna dalam kata. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Itu menurut HR 2009. Sini juga menurut pendapat Kerap, polisemi adalah satu bentuk mempunyai beberapa makna. Nah, kita bisa lihat contoh dari polisemi. Di sini yang pertama ada akar pohon di halaman rumahku hampir merusak bangunan. Dalam artian, akar dalam kalimat itu berarti bagian tubuhan yang tertanam di dalam tanah. Selanjutnya yaitu ambiguitas. Ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermaksud ganda atau mendua arti. Dari polisemi hampir sama dengan ambiguitas, hanya saja ambiguitas kegandaan makna. Dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar yaitu frase atau kalimat. Contoh dari ambiguitas yang pertama ada tingkat fonetik, tingkat gramatikal, dan tingkat leksikal. Sini ada redundansi. Redundansi adalah istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan atau pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Di sini ada contohnya. Bola ditendang Alwi dengan, dan bola ditendang oleh si Alwi. Itulah relasi makna yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.